Presidential threshold ini itulah yang disebut harga mati sebetulnya tuh, supaya betul-betul ya, karena ini akan membuat mati kutu mereka yang ingin bermain curang. Jadi karena itu disebut harga mati. PT 0% harga mati supaya mati kutu oligarki yang ingin beternak politisi. Bang Rocky, Ya, untuk pemanasan ya, sepertinya kampanye kampanye 0% ini kok sepertinya bukan mulai ya, sudah menggelinding deras. Memang sidangnya baru akan Januari, tetapi yang jelas beberapa komponen masyarakat sudah siap-siap menggeruduk MK. So far memang baru 3 permohonan, tapi saya dengar ada partai baru ya, Partai Umat, Partai Prima, kemudian ada juga alumnus ITB akan mengajukan juga, ada juga kelompok-kelompok civil society, dan bahkan ada FTA juga, Forum Tanah Air, orang-orang luar negeri, diaspora Indonesia juga bermaksud mengajukan. Apa yang dilihat Bang Rocky soal ini? Fenomena apa ini? Ini fenomena yang jadi semacam persekutuan rakyat yang berakal sehat itu. Karena bukan sekedar capresnya atau partainya, saya dapat banyak permintaan dari himpunan mahasiswa hukum ASEAN apa gitu, yang ingin tahu kenapa Asian Law Student Association ALSA biasanya. Iya itu Asian Law Student gitu. Asian Law Student Association. Yeah. Juga dari komunitas dokter, bayangkan coba, yang merasa bahwa kita juga, bagi mereka juga penting karena mereka adalah pemilih. Jadi sebetulnya this is the only game in town sampai dengan 2024. Semua orang ingin lihat ini jadi kenyataan karena ini satu-satunya potensi secara konstitusional untuk memungkinkan terjadinya perubahan politik. Jadi sekali lagi, presidential threshold ini itulah yang disebut harga mati sebetulnya tuh, supaya betul-betul ya, karena ini akan membuat mati kutu mereka yang ingin bermain curang. Jadi karena itu disebut harga mati. PT 0% harga mati supaya mati kutu oligarki yang ingin beternak politisi. Itu. Bang Rocky, kalau kita lihat dari sisi peta politik hari ini yang saya amati ya, yang menolak itu besar, tapi paradoksnya ada partai yang paling kecil, jadi paling besar menolak, paling kecil juga menolak. Jadi yang jelas yang sudah menyampaikan penolakan kita lihat PDIP misalnya ya, melalui Ketua DPR Puan Maharani, kemudian Golkar ya, melalui salah seorang fungsionarisnya Nurul Arifin ya. Saya kira Nurul Arifin mungkin pernah belajar dari Bang Rocky juga sebenarnya ya tentang demokrasi, tapi menolak presidensial threshold. Itu teman saya, Nurul baik saya. Kemudian yang ketiga, yang menolak P3, unfortunately. Jadi partai yang paling kecil dengan 19 kursi menolak juga, ya walaupun disampaikan fungsionarisnya, tapi bayangan kita kalau ada yang berani ngomong begitu berarti menolak. Yang keempat, tiba-tiba dia gamang, ragu-ragu, Gerindra. Padahal 2017 Gerindra termasuk yang walk out ketika pengesahan Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 ini. Sekarang sekjennya gamang. Nah, dari sisi yang pengen 0%, yang jelas dan tegas adalah Demokrat. Kemudian selain Demokrat, PKB bahkan. Walaupun PKB menyebut juga angka 10%, tapi idealnya 0% katanya. PKS menyebut angka minimal parliamentary threshold, tapi sepertinya tidak keberatan dengan 0% juga. PAN juga seperti itu, menyebut angka parliamentary threshold yang 4%, tetapi dia sepertinya tidak keberatan juga kalau harus 0%. Ya. Partai apa lagi?
Nasdem unfortunately masih berada di posisi yang menolak. Jadi yang strong oppose itu adalah PDIP, kemudian Golkar dan Nasdem dan P3. Itu yang ragu-ragu Gerindra karena dia melihat peluang kan. Siapa tahu Prabowo bisa memanfaatkan presidensial threshold untuk hanya ditantang satu calon yang lemah, kira-kira begitu. Yang lainnya, yang saya sebut 4 partai parlemen, itu 0%. Jadi 4 dan 1 yang ragu-ragu. Bang Rocky gimana melihatnya? Fenomena ada partai terbesar oke, tapi partai terkecil seperti P3 kok nolak juga? Saya bikin klasifikasi baru aja ya. Ada partai yang die hard menolak, ada yang pragmatism, yang die hard udah pasti Golkar, PDIP. Yang pragmatis itu PKS, Gerindra juga pragmatis, PKB pragmatis. Tetapi P3 dia oportunis jadinya kan. Karena nggak ada alasan dia menolak itu. Dia sendiri nggak bakal ikut kalau thresholdnya dipasang 20%. Jadi kita mesti simpulkan P3 ini sudah jadi juru bicara PDIP. Kira-kira begitu. Nggak ada alasan. Apa alasannya dia menolak? Mestinya dia setuju supaya dia diikut sertakan. Jadi ini semacam lilin yang udah mau mati, tiba-tiba menyala besar. Supaya atau minta recehan lah kira-kira begitu. Kan itu saya banyak teman juga, atau kita banyak teman juga kan di P3. Tapi kalau soal beginian, kita mesti secara lantang mengatakan ngapain P3 sih. Itu juga nggak dihitung. Dia menolak, nggak menolak juga nggak ada pengaruh sebetulnya. Jadi, tapi kalau 2% kan paling tidak dia masih bisa berusaha untuk mengajukan calon presiden sendiri demi kotel efek minimal kan, kotel efek partai ketiga kan lumayan daripada dia hanya jadi buntut naga misalnya. Jadi bacaan kita artinya P3 itu atau dia jadi jubirnya atau petugas partai dari Golkar atau dari P3 dari PDIP sebetulnya tuh. Nah ini sebetulnya yang bikin kita menganggap bahwa politik itu akhirnya bisa di remote aja. Jadi P3 itu remote-nya dipegang oleh dua partai yang lain tuh. Kira-kira begitu. Soal kalkulasi macam-macam ya udah itu kita tahu ada semacam mungkin ada banyak sprindik juga yang udah dipegang oleh istana tentang partai-partai ini. Iya, yang menarik juga adalah yang die hard untuk 0% itu cuma Demokrat kalau kita lihat ya, yang die hard yang secara terus terang mengatakan mereka memperjuangkan 0%. Bahkan statement SBY 0% juga yang dia kemudian diolok-olok ya, walaupun kemudian saya mengatakan itu justru 20% itu diinginkan oleh Golkar dan PDIP untuk menghadang SBY saya katakan. Tapi intinya adalah hanya satu partai yang memang betul-betul mengatakan 0%, sementara tadi PKS, PKB, dan PAN itu masih bermain di gray area, tapi 0% tidak keberatan. Kok cuman begitu? Apalagi nih masalahnya? Ini partai-partai gray abu-abu ini memang nasibnya bisa jadi abu kalau masih ngotot dengan 20% gitu kan. Jadi itu yang disebut semacam sebut aja pragmatisme, tapi yang lebih berbahaya yang kalangan oportunis. Demokrat saya kira dia mengerti akhirnya bahwa demokrasi itu harus mulai dari garis nol, bukan ada barrier to entry itu. Jadi prinsip-prinsip semacam ini yang justru ingin kita kemukakan tuh. Tentu banyak juga pengamat yang merasa toh nanti 0% juga itu tetap bisa ditangkap oleh oligarki. Oligarki juga bisa beternak di 0%. Ya tapi kita mau terangkan bahwa bukan itu soalnya. Soalnya adalah demokrasi, sistem presidensial, prinsipnya adalah garis startnya sama di 0% itu. Jadi mulailah dengan hal yang as it was itu, yang preskriptif, yang normatif gitu. Kan ini pentingnya kita mau mengajarkan publik bahwa kita bukan sekedar untuk ngitung-ngitung untung rugi 0% atau 4% atau 5%, tapi kita mau konsisten dengan prinsip di dalam konstitusi kita bahwa setiap partai politik peserta pemilu berhak mencalonkan. Setiap sistem presidensial mestinya 0%. Jadi dalil-dalil dasar ini yang ingin kita perjuangkan sebetulnya bersama. Jadi kita tidak sedang berdagang, saudara sekalian ya, tidak sedang berdagang. Jadi pengajuan ke MK itu kita tidak sedang berdagang. Kita mengatakan hapus ambang batas ya. Kalau bahasa kita 0% itu hanya bahasa publik, tapi intinya tanpa ambang batas. Begitu Bang Rocky ya? Betul, ini bukan transaksi politik, ini dalil konstitusi itu.
Nah, persoalannya adalah dalam kesempatan ini saya juga ingin meluruskan ya. Jadi memang presidensial threshold ini ada dua fase. Fase sebelum pemilu serentak dan fase setelah pemilu serentak. Demokrat itu ketika pemilu serentak dia strongly mengatakan harus 0%, tidak relevan lagi karena sudah pemilu serentak. Oke lah, itu dalil sebelumnya kita mau buang dulu. Cuma saya hanya ingin mengatakan memang sebelumnya sudah ada 13 permohonan. Tetapi jangan lupa 12 permohonan awal itu satu paket, satu keranjang, di mana satu putusan terhadap permohonan Partai Idaman itu langsung berdampak kepada putusan kasus lainnya. Jadi sebenarnya MK cukup membuat satu putusan saja sebenarnya. Jadi kalaupun misalnya, maksudnya jangan lebay dulu Bung Rocky. Kadang-kadang orang mengatakan sudah berkali-kali ditolak. Enggak, MK secara substantif itu baru satu kali menolak sebenarnya dalil yang serentak ini. Nah, karena itu kita ingin ajukan lagi. Tapi Bang Rocky barangkali perlu menggarisbawahi pada permohonan terakhir Rizal Ramli itu kebetulan legal standing pemilihnya ditolak dengan perbandingan 4-5. Jadi 4 orang hakim itu menyampaikan dissenting opinion, harusnya katanya pemilih disahkan, diakui legal standingnya, karena ini seperti two side in one coin soal hak ini. Jadi tidak hanya berpikir bahwa ini adalah hak partai politik untuk menominasikan calon, tapi ini hak pemilih untuk memilih, ya kan, kebebasan. Nah, dengan pengajuan Ferry Juliantono, Bang Rocky, kemudian 2 anggota DPD dan Gatot Nurmantio, saya kemudian kembali mendalilkan bahwa mereka memiliki hak untuk mendalilkan bahwa presidensial threshold tidak hanya urusan partai politik, tapi urusan pemilih. Bahkan saya katakan dari sisi benefitnya, pemilih lah yang paling merasakan untung ruginya dalam praktek presidensial threshold ini. Silakan Bang Rocky. Saya kira itu dalil yang bagus, dan kita perlu beri tekanan bahwa di dalam demokrasi hak itu ada pada rakyat, bukan pada partai. Jadi kedaulatan rakyat mendahului kedaulatan partai. Karena itu tidak boleh, misalnya karena bukan kandidat maka tidak boleh jadi punya legal standing. Justru legal standing itu basisnya ada pada pemilih itu. Karena tidak ada pemilihan tanpa ada pemilih. Pemilihan bisa berlangsung dengan kandidat 1000, tapi kalau pemilihnya nggak ada, ngapain gitu? Nah, karena itu hak pemilih yang pertama-tama jadi imperatif gitu dalam legal philosophy. Imperativeness dari pemilih itu mendahului segala sistem teknis pemilu. Itu intinya tuh. Karena kita kembalikan pada pemegang kedaulatan itu adalah rakyat. Itu pertama. Yang kedua, fakta bahwa ada dissenting opinion itu berarti tidak ada sesuatu yang prinsipil sebetulnya. Ini kan cuma soal kuantitatif gitu, 4-5. Artinya juga bisa jadi 5-4 nanti. Dan saya yakin itu bisa 5-4 atau bahkan 9-0 tuh. Karena opini publik betul-betul rasional. Seluruh masyarakat dan seluruh elemen menganggap bahwa potensi melakukan perubahan politik dimungkinkan paling masuk akal melalui threshold 0% tuh. Itu kan, yang ini yang kemudian bikin oligarki bersiap-siap untuk cari akal baru. Tapi saya selalu percaya bahwa situasi sejarah kita hari ini akan memaksa MK untuk menghasilkan keputusan yang bermutu supaya dia diingat sebagai lembaga yang memang dirancang untuk memantau keadilan berdemokrasi itu. Jadi sebagai the guardian of the constitution itu makin lama makin percaya orang nanti kalau MK memperlihatkan profesionalisme dia tuh tanpa perlu tukar tambah dengan tekanan politik. Toh nggak ada lagi angkat tekan dia kan. Presiden Jokowi juga udah lame duck sebetulnya dari segi policy itu, walaupun secara legal masih presiden itu. Kira-kira begitu. Jadi faktor sosiologis juga yang juga begitu ya. Hakim MK juga sudah dijamin bahwa mereka punya masa jabatan 15 tahun atau 70 tahun. Jadi mereka nggak perlu lagi cari muka kepada DPR, Presiden atau MA untuk terpilih kembali ya. Gitu. Ya mestinya itu janji jadi hakim konstitusi kan menjaga ide negara konstitusional tuh. Dan orang yang ingin menjaga itu justru kita percaya bahkan seumur hidup pun nggak ada soal. Yang penting value-nya itu terlihat di dalam semua kebijakan judicial review, terlihat bahwa dia betul-betul ada di dalam garis untuk menjaga konstitusi. Kalau itu kita seumur hidup dan kalau bisa
setelah meninggal hidup lagi silakan jadi hakim MK, asal betul-betul berbasis pada ide konstitusionalisme. Itu intinya tuh. Oke, Bang Rocky ya, apa yang ingin Bang Rocky garis bawahi kepada komponen civil society terutama? Karena kita tahu sesungguhnya kalau kita berharap pada partai politik di DPR, mereka sepertinya sudah tidak mau lagi memperbincangkan hal ini. Walaupun saya katakan kalau mau mengubah sehari saja cukup, kira-kira begitu kan, cuma satu pasal ya, dengan barangkali dampak-dampak pasal lainnya yang juga tidak signifikan kalau mau diubah. Mau minta Presiden Jokowi Perpu, Presiden Jokowi masih ngitung-ngitung kira-kira bagaimana kalkulasi jagoannya di Pilpres 2024, ya kan, berhadapan dengan the ruling party. Nah, harapan kita sudahlah daripada menunggu mereka berkalkulasi, ya kita meminta kepada Mahkamah Konstitusi aja ya. Mahkamah Konstitusi. Kita meminta Mahkamah kalkulasi atau konstitusi ya. Jadi kita meminta kepada Mahkamah Konstitusi saja gitu. Jadi apa imbauan Bang Rocky kepada civil society ini agar MK bisa diyakinkan bahwa ini memang permintaan rakyat, masyarakat bukan elit. Iya, memang masyarakat sipil itu jenuh dan mual dengan masyarakat politik, terutama fungsi dari DPR dan partai-partai politik. Karena itu, kalau kita bayangkan bahwa perubahan politik melalui presidensial threshold ini itu akan membahagiakan masyarakat sipil, maka kita minta agar masyarakat sipil berbondong-bondong membuat judicial review. Itu formulirnya tersedia, nanti kita kirim semua tuh, sehingga kita mampu untuk meyakinkan bahwa keinginan rakyat itu adalah melihat perubahan gitu. Jadi itu sebetulnya dimensi yang hendak kita ajukan hari-hari ini. Nah, kalau itu terjadi, itu artinya akan ada gelombang protes pada Mahkamah Konstitusi, demo lah, petisi segala macam, dan langsung minta membuat tuntutan judicial review segala macam. Itu akan mempengaruhi pikiran di DPR. Mungkin ada juga beberapa anggota DPR yang otaknya rada masih bisa dibetulin dan merasa bahwa oke, kalau begitu kita ajukan semacam penarikan undang-undang itu tuh, membatalkan atau mendesak presiden untuk keluarin perpu. Tapi ini kan proses politik yang saya kira kita akan matangkan, dan saya senang karena setiap hari saya dapat kira-kira 40 permintaan untuk menerangkan apa itu presidential threshold. Jadi sebetulnya orang ingin agar supaya presidential threshold 0% ini diucapkan oleh DPR, kan mereka ingin itu, tapi karena nggak mungkin maka mereka datang pada channel-channel semacam Rafiq Harun yang terus-menerus ingin memperlihatkan perlawanan terhadap dominasi yang potensial dilaporkan. Jadi suasananya ada. Nah, karena suasananya ada, kita harus terus dorong ide presidential threshold. Jadi silahkan bikin banner presidential threshold, bikin ikat kepala, topi, kaos, segala macam. Bikin ide macam-macam lah itu.